I'ma beat it like a drum, dum dum, pop pop. Saya akan menjelaskan pengertian dari neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan dari periode tertentu. Neraca saldo mempunyai isi berupa daftar, beberapa kolom utama, dan pada umumnya dikeluarkan pada saat periode akhir. Neraca saldo memiliki format beberapa kolom utama, sehingga dapat disimpulkan secara ringkas, neraca saldo itu disusun setelah penyusunan buku besar, dan akun dalam neraca saldo harus dibuat secara sistematis, yang artinya tidak boleh disusun secara acak. I'ma beat it like a drum, dum dum, pop pop it like a rum. Nah, saya akan menjelaskan manfaat dari neraca saldo bagi suatu perusahaan. Jadi, manfaat neraca saldo bagi suatu perusahaan ada dua. Jadi yang pertama itu adalah dapat memudahkan melakukan pergerakan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Ketika jurnal buku besar yang dibuat dengan benar sebagai dasar penyusunan neraca saldo, maka jumlah total angka kolom debit dan kredit itu yang muncul di neraca saldo akan menunjukkan jumlah saldo yang sama. Dengan demikian, neraca saldo dapat dianggap benar. Yang kedua adalah penyusunan neraca saldo bermanfaat sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca jalur dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. I'ma beat it like a drum, dum dum, pop pop it like a rum, pop 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 pop. Kawan-kawan, baiklah saya akan menerangkan tentang tujuan neraca saldo. Baiklah, tujuan umum menghasilkan neraca saldo adalah memastikan entry dalam suatu sistem pembukuan perusahaan secara matematis dan benar. Oke. Neraca saldo biasanya digunakan oleh pemegang buku akuntan yang sudah mempunyai D-books akuntansinya atau buku hariannya untuk mencatat transaksi keuangan, untuk memposting ke buku besar keuangan. Sekian dan terima kasih. Like a drum, dum dum, pop pop it like a rum, pop 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 pop. Neraca saldo. Fungsi neraca saldo ada 4, yaitu yang pertama adalah fungsi persiapan. Fungsi persiapan adalah mempersiapkan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Kedua adalah fungsi pencatatan. Setiap data pada akun rekening akan dibuat catatannya oleh neraca saldo dengan penyajian ringkas. Yang ketiga adalah fungsi koreksi, yaitu berfungsi untuk mengoreksi suatu catatan atau siklus akuntansi. Yang keempat adalah fungsi monitoring, yaitu adalah memonitoring suatu keuangan dalam suatu perusahaan. I'ma beat it like a drum, dum dum, pop pop it like a rum, pop 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 pop. Neraca saldo mempunyai fungsi untuk mendeteksi kesalahan matematika dalam sistem akuntansi double entry, yaitu pembukuan berpasangan. Dalam neraca saldo, bila disediakan dan terdapat total debit sama dengan total kredit yang dipaparkan secara jelas, maka bisa dikatakan bahwa neraca saldo dianggap seimbang serta juga tidak boleh ada kesalahan matematika yang ditemui dalam buku besar akuntansi pihak tersebut. I'ma beat it like a drum, dum dum, pop pop it like a rum, pop pop pop. Saya akan menjelaskan tentang format dan bentuk neraca saldo. Format dan bentuk neraca saldo yang sederhana yaitu memiliki 4 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom kode atau nomor akun. Kolom ini berisi berbagai kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar di dalam suatu perusahaan. Kolom yang kedua adalah nama akun. Kolom ini berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam kolom nama akun ini juga berurut, mulai dari akun harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan yang terakhir adalah akun beban. Kolom yang ketiga adalah debit. Kolom ini berisi saldo setiap akun
yang memiliki nilai debit sesuai dengan buku besar. Kolom yang keempat adalah kredit. Kolom ini berisi saldo setiap akun yang memiliki nilai kredit sesuai yang ada di dalam buku besar. Dum-dum, pop it like a rum-ba-ba-bum-ba-bum-bum. I'ma be the Neraca saldo bentuk staple atau revert form hampir mirip dengan neraca saldo bentuk kontro atau bentuk T. Hanya saja penyajiannya jadi lebih sederhana. Di dalam bentuk staple, harta diletakkan di bagian atas, sedangkan kewajiban dan modal pemilik diletakkan di bagian bawah. Berikut adalah contoh neraca bentuk staple. Seperti yang kita lihat, ini adalah neraca PT Dragon periode 31 Desember 2017. Di bagian atas terdapat aktiva. Aktiva adalah harta yang dimiliki oleh PT Dragon. Sedangkan di bagian bawah terdapat pasiva. Pasiva adalah kewajiban dan modal yang dimiliki PT Dragon. like a drum, dum-dum, pop it like a rum-ba-ba-bum-ba-bum-bum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap menyiapkan neraca saldo. Ada beberapa tahap-tahap dalam penyiapan neraca saldo. Yang pertama, kita mencatat segala jenis transaksi ke dalam buku jurnal. Yang kedua, kita memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar atau disebut sebagai posting. Yang ketiga, kita menyusun neraca saldo. Yang keempat, kita membuat ayat-ayat penyesuaian. Yang kelima, kita memposting ayat-ayat penyesuaian tersebut ke dalam buku besar. Yang keenam, kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, kita membuat laporan keuangan. Yang kedelapan, kita membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, kita memposting hasil dari jurnal penutup tersebut ke dalam buku besar. Yang ke-10, kita membuat neraca saldo setelah jurnal penutupan. Dan yang ke-11 atau yang terakhir yaitu kita membuat jurnal pembalik, yaitu suatu absen untuk periode berikutnya. I'ma beat it like a drum, dum-dum, pop it like a rum. Oke, baik, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang daftar langkah membuat neraca saldo, bentuk S-kontro atau akun form, bentuk akun T sebagai berikut ini. Langkah pertama, menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai dua atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Untuk akun yang jumlah pendebitan atau pengkreditannya hanya satu, maka penjumlahan tidak perlu dilakukan. Langkah kedua, untuk menghitung saldo debit atau saldo kredit, hal yang dilakukan yakni menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit. Langkah ketiga, memindahkan saldo debit atau saldo kredit ke masing-masing kolom debit atau kolom kredit yang ada pada neraca saldo. Dan sebagai contohnya, kita dapat melihat tabel sebagai berikut.